part 3. Dan di sini kita lagi ada di radio audisi BPTIK Dikbud Jawa Tengah. Di sini aku juga ditemenin nih sama Kak Aulia Rahman. Halo Kak Al. Halo. Kak Aulia Rahman ini sering dipanggil Kak Al biar lebih pendek sih. Kak Aliando ya? Iya, Aliando, oke. Juga sama-sama cakepnya Kak. Alhamdulillah. Puji nih teman-teman. Kak Al hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan kemarin juga habis dari pelatihan dari Solo ya, jadi bersama Distikbud Provinsi Jawa Tengah di bidang SMA. Itu sih. Oke, jadi yang ke Solo itu yang FOJ gitu. Yang Fojata. Nah, ini mungkin suatu saat Rara bakal jadi the next penerus Formasi Jawa Tengah. Amin. Oke, jadi Kak Al ini adalah founder FOJ atau Forum Osis Jawa Tengah. Gitu. Mungkin dari Kak Al bisa minta tolong diceritain gimana waktu awal-awal kok bisa kepikiran untuk mencetuskan Forum Osis Jawa Tengah. Dulu memang kalau ditanya pembentukan Jawa Tengah itu awal mulanya memang ada sekitar 10 orang, dan 10 orang ini awal mulanya berkumpul karena memang ada yang pelajar. Terus habis itu juga ada yang perwakilan dari mahasiswa. Nah, pada saat itu masih maba, masih unyu-unyu lah ya, masih unyu-unyu, masih maba. Nah, bersama namanya Mas Tita. Mas Tita kan sering juga diundang di FKO ya, di beberapa acara ya. Mungkin teman-teman FKO juga harus nonton dan lihat lah yang dulu Mas Tita tuh selalu hadir lah untuk. Nah, awal mulanya seperti itu. Terus akhirnya membuat kegiatan namanya Jawa Tengah Leadership Project di tahun 2015. Dan itu perkumpulan pertama. Jadi kalau ditanya sejarah Formasi Jawa Tengah, awal mulanya itu adalah grassroots ya. Jadi dari semangat kepemudaan. Nah, jadi awal mulanya seperti itu, akhirnya terlaksana acaranya dan alhamdulillah kepengurusan pertama seperti itu. Dan sedemikian akhirnya angkatan 1, 2 akhirnya mulai sampai angkatan 3 juga. Nah, berarti waktu awal-awal itu benar-benar mandiri ya. Cuma di 10 itu sampai akhirnya bisa melahirkan sampai generasi ke-7. Ya, awal mulanya 10, cuma kan ada teman-teman panti mahasiswa ya, dari Universitas Diponegoro pada satu ya, dari Undip, mahasiswanya, terus akhirnya buat pelatihan sampai sekarang pelatihannya terus. Dan akhirnya udah dinaungi sama Distikbud. Kemudian FOJ ini kan pasti nggak cuma kumpul-kumpul aja, pasti punya kegiatan lah. Yang terakhir ini kegiatannya apa Kak? Oh, kebetulan kalau emang secara online dari divisi eksternal nanti juga bisa masih ada ya mumpung ya. Karena masih ada juga kebetulan teman-teman harus tahu kalau Formasi Jawa Tengah sekarang itu sebenarnya adalah forum yang sangat besar untuk merangkul semua formasi daerah. Jadi bukan hanya ini formasi daerah sendiri, ini Formasi Jawa Tengah sendiri, enggak ya seperti itu, karena memang kita berkeinginan dari Jawa Tengah itu jadi keluarga utuh OSIS Jawa Tengah. Memang harus diakui ada perwakilan, jadi yang harus bergerak secara utuh di daerah ya teman-teman FO daerah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau ditanya kegiatannya, divisi FO Jateng ada eksternal, internal, inkom, sama kesekretariatan. Divisi ini yang menaungi nanti formasi daerah dan program formasi Jawa Tengah. Nah, kalau di program seperti ini ya, sebenarnya nanti ada LAVIG seperti itu. Nah, itu mungkin jangka panjangnya itu semoga bisa jadi kumpul besar atau acara besar yang melibatkan seluruh formasi daerah. Kan Kak Al ini kan dari Demak ya kalau aku ini. Nah, Kak Al ini juga di FOJ bukan lumayan ya, emang aktif ya, apalagi jadi pembinanya. Pernah nggak Kak satu daerah tuh dikunjungi buat melihat forum daerahnya masing-masing? Nah itu. Kadang kalau ditanya apakah sudah tua, ya sudah tua, sama sih ya teman-teman. Jadi sudah tua, tapi semangat kepemudanya naik karena memang ketemu orang-orang baru terus, ketemu orang-orang muda. Jadi kesannya nggak kelihatan ya Kak, ya. Alhamdulillah. Nah itu yang penting teman-teman, karena memang kalau ditanya idealisnya, Mas Al dulu pernah kepikiran idealis teman-teman. 35 kabupaten 1 tahun bisa dikunjungi. Nah, tapi kan agak susah ya ternyata ya. Secara waktu kita punya waktu keluarga, kita punya waktu mungkin dalam dunia bidang usaha, kerjaan dan sebagainya, kesibukan. Akhirnya kalau ditanya ada beberapa daerah belum Mas Al kunjungi secara langsung. Tapi sudah banyak. Kalau teman-teman bisa, ini promosi ya. Instagram Mas Al juga bisa di-follow, dan itu memang sudah beberapa daerah Mas Al ngerti dan paham. Wonogiri, Semarang, Pati, Rembang, Blora, terus Magelang. Lama-lama Mas Al survei 35 kabupaten kota ya. Lama-lama seperti itu. Jadi teman-teman maupun di daerah yang memang belum Mas Al kunjungi, dan ini FKL itu
acara podcast ini sangat bagus ya teman-teman, jadi mungkin akan jadi role model buat promosi daerah lain. Seperti itu. Kalau dilihat tuh lihat Kak Al tuh waktu awal-awal kirain juga masih mahasiswa kan. Habis itu aku nanya, Kak lagi semester berapa? Loh saya sudah lulus kuliah, kaget. Ternyata Karena kiranya kelas berapa? Semester berapa? semester kayak semester 3. Iya bener, semester 3. Soalnya emang kan pakai jas juga ya, pakai jaket maksudnya pakai jaket. Kayak pakai jas kuliah gitu. Ternyata dia very good. Ergo ya Kak, anak muda banget ya. Iya. Memang kadang ini teman-teman harus ngerti kalau ternyata Mas Alwi itu kemarin sempat nonton quotes di Instagram ya, quotes. Nah Instagramnya itu quotesnya itu kata Ariel Noah. Terkenal ya Ariel Noah ya. Ariel Noah itu bilang kalau yang dimaksud muda sama tua itu kadang dia berpikirnya secara jiwanya. Kalau orang yang biasanya bahasnya dulu, nah biasanya itu jiwanya udah tua. Iya. Tapi kalau nanti mau gimana? Bahasnya masa depan, nah tujuannya masih muda. Zaman terus berkembang ya. Dan kita harus pikirnya ke depan bukan ke belakang. Ya, tapi memang Masal pernah di dua fase itu. Iya. Pernah cerita dulu ya, berarti udah lama banget ya. Sampai teman-teman nanti pasti, kayaknya Mas, kayak misal Masal bahas motor, ada beberapa motor yang teman-teman nggak ngerti kan, lainnya udah beda. Musik juga sekarang. Ternyata gitu. Musik. Pak Ariel Noah nggak? Sahabat Noah dulu, sahabat Peter Pan sebelum Noah. Tahu nggak kalau namanya sebelumnya Peter Pan? Tahu. Cuma tahu namanya belum sih. Iya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya jiwa, semoga ya usia itu hanya angka, tapi jiwanya. Kalau ini emang jiwa muda sih. Oh iya Kak, ini kan Kak jadi pembina FOC. Terus kesibukan lain selain jadi pembina FOC itu? Kalau ditanya kesibukan sebenarnya tempatnya yang di jadi ya kalau ditanya itu mungkin saya juga ada perusahaan deteksi dan semacamnya. Itu sih paling kalau beberapa kesibukan di daerah. Tapi meskipun ada kesibukan pekerjaan dan berusaha, bahasanya adalah semangat kepemudaan itu masih tinggi. Makanya dari Masal mendampingi ini bentuknya adalah komitmen sama pengabdian. Makanya keluar kata dedikasi kan. Mas Al tuh selalu ingin mencari teman-teman formis daerah yang bisa jadi seorang tokoh. Jadi kan kadang kalau ditanya tahun-tahun sebelumnya kayak misal Mas Al kenal ketua-ketua sebelumnya seperti ya Mbak Naya. Besar harapannya tuh formosis daerah semuanya tuh yang dulu yang sekarang mahasiswa sibuk. Ya dulu Mas Al ya mahasiswa sibuk gitu. Tapi bisa dampingi gitu loh. Nah, jadi kan kayak jadi alasan sebenarnya kalau dampingi teman-teman semuanya. Ini cuma tentang mindset ya. Mindset. Cuma tentang mindset. Oke. Ya. Ini mungkin agak berbeda sih Kak. Cuma semisal Kak kembali kehidupannya Kak itu di Kak mau buat step ke langkah yang sama kayak buat jadi Kalau ditanya waktu zaman dahulu tuh banyak hal yang sebenarnya kita tuh gak pernah punya bayangan masa depan gimana. Pernah dengar itu nggak? Masa depan misteri. Masa sekarang berusaha. Kita itu di zaman sekarang, tapi masa depan misteri kita. Seperti itu kadang pengen bayangin kalau zaman dahulu. Ternyata yang paling enak itu kan ketika berorganisasi bukannya. Sebenarnya senang. Karena kalau nggak senang teman-teman itu akan agak susah. Karena pada dasarnya organisasi itu kalau basically nggak senang nanti bosan. Apalagi kan kita di organisasi kerja bareng ya. Kerja bareng terus ada mungkin selekan ya berantem tuh biasa teman-teman. Kalau emang mau belajar profesional ya belajar aja berorganisasinya sistemnya. Karena masalah manajemen jadi yang kita pelajari itu sistem. Tapi kalau emang mau cari teman dia cari yang satu frekuensi. Tapi nggak harus satu circle semua loh teman. Apalagi bahas formosis daerah ya, banyak sekolah ya kan, pasti kan gitu mindset, jarang ketemu, harusnya ada 3 teman-teman. Pertama tuh respect people, yang kedua respect system, yang kedua respect time. Nah, asik ya. Kalau semuanya paham kata kepedulian dan respect, harusnya organisasi sebesar apapun paham. Kuncinya respect. Nah, kan memang manusia kan diciptakan berbeda-beda. Makanya kalau teman-teman ngerti FIFA World Cup kemarin itu menggetak itu.
ketika salah satu albumnya ayat Al-Quran disampaikan di opening FIFA World Cup. Salah satunya adalah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bernegara dan bersuku-suku karena demi perbedaan menghormati anak sesama. Loh iya, benar. Nah, kalau ditanya kalau dulu sebenarnya nggak tahu, sebenarnya masalah senang aja karena kan dulu senang masalah tuh pertama punya teman, yang kedua bisa saya. Makanya kalau ditanya gabut-gabutan, alhamdulillah masalah tuh sempat kena di orang. Oh iya, bukan berarti. Coba. Mana ya? Jepang. Negeri K-pop. Oh, ketemu Blackpink. Udah ketemu figurnya. Oke. Jadi alhamdulillah teman-teman. Makanya kenapa kok masalah paham sekali padahal masalah cowok yang biasanya basicnya senang ke Jepangan. Kalau cewek Korea, nah, masalah menghormati sekali. Oh kenapa sih cewek suka Korea gitu? Oh ternyata teman-teman harus tahu kalau fashion itu Korea terbaik. Jadi fashion, musik, seni ya disitulah menggaitnya. Di situ tuh pemerintah mendukung Korea Selatan tuh mendukung memang basicnya untuk niat perkenalkan dunia. Jadi maka agak kaget mereka itu supportnya, terus mereka latihannya. Kalau cowok-cowok kan orang Indonesia bilang, oh kok cowok gemulai. Bener nggak? Betul nggak? Nah itu sebenarnya itu nggak salah, tapi itu jahat teman-teman. Karena cowok-cowok yang Korea itu ya yang belajar sampai taekwondo sampai sabu itu banyak loh. Banyak. Nah, makanya hebatnya pas sebenarnya kan. Walaupun karena gue itu kalau kamu ditonjok itu sakit. Sakit. Ayo, makanya jangan diremehin kan. Makanya masalah ketika sampai sana pengalaman mainnya ini yang bisa jadi pengalaman baru dan akhirnya referensinya tuh lebih banyak ya. Organisasi itu mengantarkan pada level-level yang kamu tidak ketahui ya, sih nggak? Apalagi kalau misalnya semakin gede kan kita ketemu lebih banyak orang, ketemu sama orang-orang yang pemikirannya juga beda gitu. Semakin mengasah kita buat apa ya, berpikir gak cuma dari satu sisi lah, lebih banyak gitu. Karena kita kalau ketemu orang kan pasti ada yang nggak terduga banget gitu. Bahkan waktu aku ikut FKO beda gitu. Ketemu orang-orang tuh orangnya kayak gini, tapi dia benar, oh iya mungkin kita beda aja, tapi ya tetap respect sih, tetap kata semua punya respect. Tapi kau keren loh teman-teman. Waduh pasti banget ini. Lo keren karena memang pada dasarnya kan ketika organisasi lebih besar yang kena brand image-nya mesti yang keren-keren. Tapi jangan lupa, semuanya keren itu adalah kewajiban. Iya. Asik. Masih banget. Iya. Bener ya? Ini kebetulan Rara kelas 10 ya teman-teman. Iya, aku kelas 10. Aku udah kelas, aku masih kelas 10 tapi aku udah keren banget. Oke. Itu awal mulanya kalau ditanya flashback apakah akan jadi seperti ini karena dulu niatnya adalah main, dapat temen, ternyata bisa satu hal yang itu bermanfaat. Jadi tagline itu sebenarnya cuma itu gitu. Manusia tuh apa sih? Tapi yang bermanfaat ini kan kunci hidup manusia. Tapi kalau yang satu dua ini aku banget. Iya kan? Untuk kanca anyar, kalau bersih manusia semua. Kalau saya masalah tuh yang tak follow sama yang di follow itu sama. 2000-an sekian sama. Dan itu manusia semua kan. Kalau itu kumpul semuanya lupa nih. Takutnya kan nama-namanya lupa nih. Kebanyakan teman saya. Wah, seperti itu dari teman. Oke. Terus buat FOJ sendiri ini KO masih masih kontakan gitu gak sih? Kayak masih sering didampingi sama teman KO yang menjadi founder? Kalau itu memang sekarang kan kesibukannya macam-macam ya. Jadi dulu sama Mas Dita itu, Mas Dita pernah memasarkan Jawa Tengah itu ke salah satu teman adik kelasnya Mas Al sama Mas Dita. Cuma pada saat itu dianggap kurang mendampingi. Jadi mulai pada saat itu ya wes lah, tak titipin ke Jawa Tengah dan otomatis kenapa harus didampingi? Karena berhubungan sama dinas awal mulanya beda teman-teman. Dinas pendidikan kan punya kesibukan, nggak ngurusi OSIS tok gitu. Dinas pendidikan juga ngurusi sekolah, ngurusi tentang kurikulum, PPDB. Ya, itu kan anak OSIS jadi tantangan. Sekarang kan anak OSIS malah kadang bantu-bantu PPDB ya. Iya benar. Betul ya. Apalagi kadang sekolah tuh bener-bener ngajari anak OSIS. Ya. Ya sih kan OSISnya sih. Bener ya. Tapi yang penting meskipun sibuk tapi ikhlas tuh lillah. Iya. Kalaupun sibuk capek dia tetap senang sih. Soalnya juga punya teman kan. Jadi seperti itu kurang lebih. Terus kan tadi KA juga bilang kalau emang di tempatnya KA itu juga lagi ngurus kerjaan, hidup dan lain-lain.
tahu emang nggak ada harus pembina, harus hidup juga, pernah nggak merasa gitu sampai aku nggak mau lepas salah satu aja, maksudnya lepas yang jadi pembina FOC dan memilih untuk meninggalkan. Sebenarnya Gitu. harus diakui karena kan memang usia itu kan hanyalah apa ya, semangat kan. Usia naik tapi semangatnya, nah, mumpung masih ada semangatnya, masa mencoba untuk stay di tahun-tahun selanjutnya. Tapi nggak tak spoiler di sini kok, nanti spoilernya di acara-acara antara ini, karena memang harus diakui nggak melulu kita akan full ngurusi tentang performa ini, tapi harus ada evolusi. Itu penting teman-teman. Jadi bayangannya masa tetap harus ada pengajian masa selanjutnya, pengajian mas kita, dan itu pun akan jadi satu hal yang role model buat nanti. Ada nggak sih yang peduli dunia pendidikan? Konteksnya dunia pendidikan ya, karena meskipun anak OSIS itu, mungkin anak OSIS di sekolah mungkin banyak yang ngeluh ini dianggap senang dispen, senangannya dispen, mungkin sering sibuk sendiri, pelajarannya mungkin nilainya menurun. Padahal kalau kita belajar organisasi di tingkat yang lebih lanjut ya, mungkin di mahasiswa, organisasi itu pasti mengantarkan akademis yang lebih baik. Tapi memang mungkin karena masih pelajar, jadi waktunya susah. Memang harus saling korbanin sih, apalagi kan kita masih remaja, masih anak-anak gitu. Masih unyu. Oke, jadi kayak gitu tentang FOC ya guys. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak buat Kak Al karena udah jelasin sedikit banyaknya tentang FOC, tentang seru-serunya di FOC itu kayak gimana gitu. Aku dari FAO juga ingin terima kasih untuk PPTIK Dikbud yang sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk tempat rekaman kami ini. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di kos-kos selanjutnya. Oke, sampai jumpa.